warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Klaten. Saya Sulasmi dari SD Negeri Jatinom. Saya Fitri Tika Nurjana dari SD Negeri 1 Bonyoan. Dan saya Karisma Pratama Putri dari SD Negeri 1 Bonyoan. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Praktik yang akan kami perankan sebagai supervisor, coach, dan coachee secara bergantian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Risma. Ya, waalaikumsalam Bu Tika. Silakan duduk. Terima kasih. Selamat pagi Bu Tika. Selamat pagi Bu Risma. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu Tika. Nah, apakah Bu Tika jadi akan melakukan coaching pada hari ini? Iya Bu, insya Allah jadi Bu. Baiklah, tapi sebelum Bu Tika nanti melakukan coaching, sebaiknya kita bisa diskusi dulu ya Bu Tika. Jadi apakah untuk melakukan coaching nanti Bu Tika sudah menyiapkan rubriknya? Oh iya, sudah saya siapkan ya Bu, dan saya sudah kirimkan tadi ke WA ya Bu ya, ke nomornya Ibu Bu. Nanti bisa dicek di situ ya Bu ya. Oh iya, sudah ya, betul. Iya betul Bu Tika, sudah. Ya. Oke, sudah disiapkan. Nah, saya senang ini bertemu dengan Bu Tika karena hari ini kita akan membicarakan peningkatan keterampilan coachingnya Bu Tika, dan saya ingin memberikan dukungan. Lalu bagaimana saya dapat membantu Bu Tika? Iya, terima kasih Ibu. Jadi saya ingin Bu Risma nanti membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan riset, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Risma. Oh begitu. Baik, saya akan mendukung Bu Tika dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Bu Tika itu kembangkan? Ingin fokus pada indikator yang mana begitu Bu Tika? Iya. Jadi observasi ini nanti saya berharap Bu Risma itu dapat memperhatikan dari saya mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh gitu, baiklah. Ini sudah saya catat ya Bu Tika. Bagaimana menurut Bu Tika itu sejauh mana? Jadi tingkat kemampuan Bu Tika dalam hal ini? Iya, saya percaya ya Bu ya, peningkatan dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sangat berguna Bu dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid-murid saya ke depannya dalam pembelajaran ke depan Bu. Baiklah Bu Tika, benar sekali Bu. Saya paham akan hal itu. Apa harapan Bu Tika dari observasi kita hari ini? Oh iya, jadi nanti saya berharap di observasi kali ini nanti Bu Risma memberikan umpan balik ya Bu, yang membangun untuk membantu perkembangan saya dalam meningkatkan coaching saya ya Bu, khususnya dalam indikator mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh oke, baiklah. Jadi Bu Tika sudah siap untuk coaching hari ini? Sudah Bu. Iya. Ya, saya panggil teman saya sebentar ya Bu ya. Monggo. Bu Lasmi, monggo Bu, masuk Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Risma. Oh iya Bu Lasmi. Selamat duduk Bu Lasmi. Selamat pagi. Bu Lasmi, apa kabar Bu hari ini Bu? Baik Bu, sehat. Mohon maaf, Bu Tika boleh minta waktunya. Saya ingin bercerita tentang apa yang saya alami tadi Bu. Oh boleh sekali Bu Lasmi. Nah, apa yang mau Bu Lasmi ceritakan untuk kejadian tadi Bu? Begini Bu, tadi itu saya melaksanakan pembelajaran, tapi kemudian saya tidak tahu bahwa ada supervisi dari Bapak Pengawas. Ketika saya melakukan pembelajaran itu, saya menggunakan
pembelajaran Bu pakai LCD, kemudian ada beberapa media yang konkret, tapi saya tidak menggunakan buku teks Bu. Nah dari situ saya itu tidak langsung ditegur oleh Bapak Pengawas, tapi Bapak Pengawas Pak Rindawa kepada Bapak Kepala Sekolah, ternyata beliau menghendaki saya menggunakan buku teks. Nah saya mengajarkan memanfaatkan sumber-sumber yang lain Bu. Tapi Bapak Pengawas waktu itu mengingatkan saya dengan menyampaikan tetap mengacu pada kurikulum. Saya jawab seperti itu, walaupun tidak menggunakan buku teks, tapi kelihatannya beliau tersinggung. Jadi begitu ya Bu Lasmi. Nah sekarang kira-kira hambatan atau ada kenapa Pak Bu Lasmi itu tidak menggunakan buku teks? Saya itu Bu, sudah terbiasa mengajar dengan alat-alat yang ada begitu Bu, maksudnya dengan media konkret, dengan materi ajar yang sudah saya kuasai Bu. Oke, nah sekarang apa coba kelebihan yang Bu Lasmi rasakan saat tidak menggunakan buku teks dengan menggunakan media konkret seperti yang Bu Lasmi tanyakan tadi? Iya Bu, saya merasa lebih bebas Bu menyampaikan materi kepada anak-anak tentang hal tersebut. Juga anak-anak lebih bisa menguasai materi yang saya sampaikan sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar Bu. Oh iya, sekarang kalau boleh tahu ya Bu ya, nah pada saat mengajar Bu Lasmi itu menggunakan sumber belajar apa saja Bu? Saya menggunakan internet Bu, kemudian video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube, kemudian ada artikel yang juga saya ambil dari internet Bu. Oke, nah sekarang Ibu, menurut Ibu apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi siswa-siswa Ibu? Kalau saya pikir-pikir kembali, menggunakan buku teks tidak menghambat Bu, bahkan bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi materi. Nah betul, saya juga setuju dengan pendapat yang disampaikan Bu Lasmi. Semua itu bisa kita jadikan sumber belajar ya Bu ya. Semakin banyak yang kita gunakan, tentunya pasti hasilnya akan semakin baik. Nah sekarang jadi rencana Ibu ke depannya nih untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira bagaimana Bu? Yang pertama, saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah Bu, kemudian menyampaikan permohonan maaf saya karena membuat Bapak Pengawas kecewa. Kemudian kalau memungkinkan saya ingin bertemu dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini tidak berkepanjangan Bu, jadi biar segera terselesaikan agar tidak menimbulkan salah paham. Oke, nah lalu kalau jika nanti Ibu mau ketemu dengan Pak Pengawas, apa yang akan Ibu Lasmi sampaikan kepada Bapak Pengawas? Saya akan mencoba mengatakan bahwa saya mengajar menggunakan banyak sumber belajar Ibu, baik di antaranya buku, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid saya itu bisa mengeksplor apa yang ada dalam materi itu Bu. Oke, nah bagus sekali ya Bu, ternyata rencana Bu Lasmi ke depannya, semoga ke depannya nanti bisa berhasil ya Bu ya. Nah sekarang dari rencana Ibu tersebut, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini ke depannya bagaimana? Saya berkomitmen Bu untuk selalu merencanakan membuat pembelajaran ini menggunakan banyak sumber untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya bisa membuat murid-murid merasa senang Bu dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya kepada murid-murid saya Bu. Oke, nah sekarang ternyata bagus sekali rencana Ibu ke depannya. Saya sangat mendukung ya Bu di sini dengan rencana yang Ibu paparkan tadi. Mudah-mudahan ke depannya semua berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan Bu Lasmi. Gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Tika atas waktunya dan sharingnya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan tadi. Terima kasih Bu. Saya mohon izin untuk kembali ke kelas. Sama-sama Bu Lasmi. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Tika, baiklah tadi saya sudah mengamati
pelaksanaan coaching hari ini, Bu Tika. Nah, menurut Bu Tika, terlebih dahulu ini ya, jadi bagaimana Bu Tika sendiri menilai performa dari kompetensi coaching hari ini? Oh ya baik Bu, jadi saya merasa bahwa saya telah melakukan pelaksanaan coaching hari ini sudah baik Bu, sudah sesuai dengan kompetensi yang saya sampaikan ke Ibu tadi. Apa yang membuat Bu Tika merasa demikian? Ya, saya merasa coaching dengan Bu Lasmi tadi saya sudah bisa dan mampu untuk mendengarkan aktif dan sepertinya juga sudah bisa menyampaikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya tadi, Bu Tika? Baik Bu. Ya, jadi di sini tadi saya melihat bahwa Bu Tika itu telah melakukan mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Dan coach itu juga tadi sudah mampu untuk terbuka, menjawab pertanyaan dengan terbuka dan menemukan solusinya dari permasalahan yang telah dihadapi coach. Jadi dari indikator yang Bu Tika tadi sampaikan sudah terpenuhi ya. Oh ya, alhamdulillah ya Bu, saya senang mendengarnya dan saya mengucapkan terima kasih atas umpan baliknya yang diberikan kepada saya Ibu. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan Bu Tika. Misalnya pada saat observasi tadi, saya perhatikan saat Bu Tika telah memberi motivasi dan banyak berbicara begitu. Nah, sebaiknya Bu Tika itu yang sesuai dengan standar kita, yang sedikit bicara itu coachnya. Jadi coachnya itu harus yang lebih banyak berbicara karena agar mampu mengeluarkan kompetensi yang ada pada coach tersebut. Begitu Bu Tika. Oh ya, baik Bu Risma, saya mengerti. Kedepannya saya akan berusaha untuk meningkatkan indikator itu lagi ya Bu ya. Ya, dari diskusi kita, apa langkah konkret Bu Tika yang akan Bu Tika ambil untuk meningkatkan performa dari kompetensi coaching itu Bu Tika? Ya, kedepannya saya berencana untuk melakukan latihan coaching yang lebih intensif Bu. Jadi dalam supervisi akademik begitu, agar nanti saya bisa mendengarkan aktif dan saya juga bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan lebih efektif begitu Ibu. Ya. Nah, baik, itu langkah yang luar biasa Bu Tika. Dan saya tadi juga sudah sedikit mencatatnya dan nantinya juga hasil observasi ini saya akan kembangkan lagi di form observasi di supervisi akademik begitu Bu Tika. Apa yang Bu Tika peroleh pada hasil proses coaching hari ini Bu Tika? Oh iya Bu, jadi saya di sini lebih bisa memahami ya Bu indikator mana yang harus saya kembangkan, dan saya juga di sini berterima kasih kepada Bu Risma atas bimbingannya dan umpan balik yang diberikan kepada saya sehingga saya nanti kedepannya bisa meningkatkan kompetensi saya Bu Risma. Sama-sama Bu Tika, semoga kedepannya Bu Tika juga semakin lebih baik dan bisa memberikan coaching kepada